Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari kehidupan seorang hakim, dan ini adalah hakim terakhir dari bangsa Israel, namanya Samuel, saudara. Tentunya nama Samuel tidak asing bagi kita semua. Nah, pada waktu Samuel itu menjadi pemimpin bangsa Israel itu meminta supaya ada raja di antara mereka karena mereka melihat bahwa bangsa-bangsa di sekeliling mereka itu punya raja, mereka ingin ikut-ikut. Ya, sempat Samuel kesal, tapi Tuhan berkata yang ditolak oleh mereka itu bukan kamu tapi aku. Karena memang sebetulnya pemerintahan ilahi itu bukan masalah apakah itu raja, apakah itu hakim, tapi yang jelas ada Tuhan yang menentukan, memilih, dan Tuhan yang akan memimpin umat itu melalui siapapun. Nah, ketika mereka ingin polanya harus kerajaan dan sebagainya, Tuhan berkata, bukan kamu yang ditolak Sam, tapi aku yang ditolaknya. Nah, kemudian akhirnya ditemukanlah Saul, ya, Saul. Jadi Tuhan menetapkan Saul untuk menjadi raja. Nah, setelah ada raja, Samuel kemudian minta diri kepada bangsa Israel. Itu ada di pasal 12 dari 1 Samuel. 1 Samuel 12 saya bacakan. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Kemudian ayat 3, ini luar biasa, saudaraku. Di sini ketika Samuel minta diri, ya ini sekarang sudah ada raja, sekarang aku mundur. Ketika dia lengser itu, dia berkata di ayat 3, di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus menutup mata? Maksudnya menutup mata terhadap keadilan. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Saudaraku, ini adalah pidato atau kata-kata perpisahan yang bermuatan akan bukti integritas dari seorang pemimpin sepanjang dia melayani Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel maksud saya. Dan ketika dia nantang seperti itu, apa aku pernah meras kamu? Apa aku pernah ngambil keledaimu? Sebagai pemimpin, saudaraku, dia punya kuasa, dia punya otoritas. Apakah aku pernah terima uang suap sehingga aku menutup mata terhadap kesalahan dan kemudian aku tidak menegakkan keadilan? Kalau iya, katakan, aku akan kembalikan padamu. Waduh, luar biasa ya Samuel ini. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Artinya sogokan itu enggak ada. Nah, saudaraku, hal seperti inilah yang sebetulnya dirindukan. Ketika seorang pemimpin apa saja, termasuk pemimpin perusahaan, termasuk saudaraku, Anda sebagai kepala rumah tangga, ketika Anda mau berpisah, ya mungkin mau meninggal atau bagaimana, apakah ada pesan dan
kata-kata kepada anak-anak, ya anak-anakku semua, apakah aku pernah kamu lihat berbuat yang tidak pantas? Apakah aku pernah mengkhianati ibumu? Misalnya begitu, saudaraku. Ini kata-kata yang seperti ini disampaikan. Tapi itu di akhir loh, saudaraku, bukan di pertengahan. Di akhir, sebelum perpisahan. Mestinya kita ini berkerinduan, Tuhan tolong, supaya ketika aku mengakhiri hidup ini, aku bisa punya satu keyakinan untuk berbicara, seperti Samuel berbicara. Mengakhiri akan satu era kepemimpinan, aku bisa berbicara seperti Samuel berbicara. Mengakhiri akan satu tugas, aku bisa berbicara seperti Samuel berbicara. Samuel ini memang satu pribadi luar biasa, saudaraku. Sejak kecil dia menjadi anak nazarnya Tuhan. Tadinya Hana, ibunya itu kan mandul. Kemudian suaminya, Elkana itu kan punya istri kedua dan punya anak. Dan Penina madunya itu menyakiti hati Hana. Dan Hana itu sakit hati dan dia ingin sekali punya anak. Kemudian dia menghadap Tuhan dan dia berdoa. Dan doanya itu luar biasa. Kalau saudara perhatikan, ini mundur ya, tentang masa sebelum Samuel itu dilahirkan. Ini nasar dari Hana, ayat 10 dari Samuel pertama, 1 Samuel. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini. Jadi dia menderita sekali ya, batin. Dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Anak nazar, saudaraku. Makanya Tuhan Yesus sebagai anak nazar juga digambarkan rambutnya panjang. Dan benar, Tuhan mendengar doanya melalui mulut dari Imam Eli, dikatakan bahwa tahun depan engkau akan memiliki seorang anak. Dan ketika anak itu lahir, dia merawat akan putranya sulung itu, putra sulungnya itu, dan Hana kemudian memenuhi akan nazarnya. Dia berkata, nanti kalau anak itu cerai susu, aku akan mengantar dia, dan dia akan menghadap hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya, di hadirat Tuhan. Dan Samuel memang adalah seorang anak yang punya pengalaman. Sejak masa kecil dia dipanggil Tuhan, Samuel, Samuel gitu ya. Sejak dia belum kenal apa-apa, dia sudah, ini anak nazar Tuhan. Dan kehidupan Samuel ini adalah kehidupan yang benar, saudara. Sampai dia mengakhiri akan tugasnya. Dengan tadi dia berkata-kata seperti itu di hadapan bangsa Israel. Saudara, kalau saudara bertanya, apakah ada yang mendidik Samuel? Ya memang Imam Eli mendidik dia, tapi saya kira lingkungan dari Samuel ini tidak mendukung ya. Kalau Samuel ini mau ngikut-ngikut yang nggak benar, itu ada ya kakak-kakak angkatnya dia, ya Hofni dan Pinehas yang dursila, saudara. Mereka anak-anak Imam Eli itu dursila, lah dia tinggal nyontoh yang mana? Imam Eli pun juga nggak bisa 100% dicontoh. Tapi dasar dia memang anak nazar Tuhan. Dia mengenal Tuhan secara pribadi dan kehidupannya lurus sampai ke akhir. Saudaraku, betapa indahnya kalau dalam hidup ini sejak lahir sudah diserahkan kepada Tuhan, kemudian seperti Samuel, dia memenuhi akan seluruh rencana Tuhan dalam hidupnya, dan dia mengakhiri, betul-betul finishing well. Alangkah indahnya. Ini belum finish ya, yang tadi kita baca itu belum finish, saudaraku.
Karena nanti Samuel masih muncul lagi, dan ketika melihat bahwa Saul itu menyimpang dari kebenaran, ketika Saul itu berbuat salah, berbuat dosa, Tuhan perintahkan dia untuk cari pengganti, yaitu Daud, saudara. Jadi saudara jangan salah ngerti ya, bahwa apakah Tuhan itu menetapkan Saul untuk jatuh? Tidak, saudara. Saul itu sedianya akan terus punya kedudukan dan kerajaan yang kokoh dan kuat. Itu ada ayatnya. Tapi karena dia sendiri menyimpang dari kesetiaannya kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memilih orang yang berkenan di hatinya, yaitu Daud. Saudaraku, biar sedikit pelajaran tentang siapakah Samuel itu menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.